اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin yang cerdik dan cerdas adalah bisa mengambil ibrah dari kejadian yang mulia. Di antara kejadian yang sudah kita bahas tadi adalah kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Bagaimana Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini sebuah kejadian, ulama mengatakan ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW nomor 2 setelah Al-Quran. Karena itu salah satu bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dan supaya kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini afdalul anbiya, afdalul khalqi ala fitrah, paling mulia makhluk secara mutlak. Karena apa? Karena Allah banyak membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara bukti itu biasanya orang kita ini kalau cinta kepada seseorang itu pasti mudah, pasti ketemu. Nabi Allah ini saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sampai diundang bertemu kepada Allah. Kurang apa lagi kita menemukan kemuliaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki orang lain. Bahkan sebelum berangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tampakkan kemuliaan Nabi Muhammad dengan menjadi imamnya para anbiya wal mursalin di Baitul Maqdis di Aqsa. Makanya semua terjadi sekarang ini adalah demi kemuliaan Masjidil Aqsa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lalu kita sebagai umatnya harus bisa mengambil pelajaran. Satu, kalau kita tahu Nabi Muhammad ini nomor 1, maka harus kita jadikan nomor 1 dalam kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita menjadikan Nabi Muhammad nomor 1. Lalu kita hamba yang lemah, hamba yang penuh banyak dosa, menjadikan Nabi Muhammad nomor sekian. Ini sangat-sangatlah tidak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Nabi Muhammad ke arsy-Nya bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, apakah kita mengundang Nabi Muhammad di rumah kita? Apakah kita mengundang Nabi Muhammad di pakaian kita? Apakah kita mengundang Nabi Muhammad di lisan kita dengan memakai siwak? Sebanyak mana kita mengundang Nabi Muhammad di rumah kita? Apa zikir-zikirnya Nabi Muhammad sudah ada di rumah kita? Apakah syariat Nabi Muhammad sudah ditegakkan di rumah kita? Ini yang menjadi interogasi kita. Banyak yang mendapatkan kesenangan hidup di dalam rumah, apalagi di luar. Karena banyak orang mendapatkan, tapi lupa jalan, tidak tahu kan? Orang mau bahagia dalam rumahnya, satu kuncinya, nomor 1 Nabi Muhammad. Di hati kita, bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai aku, menomorsatukan aku daripada ayahnya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada hartanya, daripada semuanya, buat nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang. Setelah mendengar hadis ini, Sayyidina Umar bin Khattab datang ke Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kalau kau ini Rasulullah, saya cintai lebih dari semuanya, kecuali satu hal, apa? Diriku sendiri. Jujur ya Rasulullah, itulah kehebatan Sayyidina Umar,
jujur dengan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kebenaran diri kita, jangan sampai kita nggak jujur. Untuk kepentingan diri kita, hidayah diri kita, kebaikan diri kita, jangan kita pernah jangan pernah kita tidak pernah jujur. Kemudian dalam semua jujur saja, saya lebih cinta diri saya daripada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan hadisnya yang masyhur, la ya'minu ahadukum hatta akuna hatta ilaihi min nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali aku lebih dicintainya lebih dari dirinya sendiri. Bagaimana pernyataan Nabi seperti itu? Ya Rasulullah, saksikan Pak, sekarang ini, detik ini, engkau adalah orang-orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Ini sebagai intervensi besar. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Makanya harus selalu minta kepada Allah untuk jadikan Nabi Muhammad itu orang nomor satu dalam kehidupan kita. Memang sangat sulit. Tapi kalau kita nomor satu ke Nabi Muhammad, semua yang kita miliki itu akan menjadi baik. Semua yang kita miliki akan menjadi enak. Keadaan susah enak, keadaan senang enak, keadaan buruk enak. Kenapa? Karena masuk nomor satu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak akan mendapat pelajaran kedua. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, sebelumnya Nabi Muhammad ini mengalami kejadian yang sangat menyedihkan. Bagaimana beliau setelah diusir dari kota Makkah, beliau ke Taif diusir, dilempari batu. Perjuangan yang begitu besar, gangguan yang begitu besar setelah meninggalnya pamannya Sayyidina Abu Thalib dan meninggalnya istrinya. Sampai dikatakan tahun itu adalah amul nuzul, tahun kesedihan. Subhanallah. Orang yang melindungi Nabi Muhammad dari gangguan Quraisy. Jadi istilahnya bahasa kasarnya gini, kaum Quraisy itu di masa Abu Thalib tidak berani mengganggu karena wonten sepuh. Wonten biasa dan sempat. Kasih contoh anak kecil ya. Kadang-kadang kalau mau ganggu temannya, begitu ada abahnya, berarti nggak juga di sekolahan itu. Jadi kalau mau memukul tiba-tiba abahnya datang. Wonten biasa sempat. Nah, Abu Thalib itu di Quraisy orangnya betul-betul terpandang, dan orang-orang Quraisy juga Abu Jahal juga takut sama Abu Thalib. Makanya Nabi Muhammad sangat leluasa ketika berdakwah selama Abu Thalib diambil oleh Allah. Karena posisinya penting dalam kehidupan Rasulullah saat itu. Lebih lagi istrinya. Kalau bahasanya ulama kontemporer sekarang, Abu Thalib itu adalah menteri luar negeri. Siti Khadijah itu adalah menteri dalam negeri. Ketika di rumah memiliki Siti Khadijah, di luar rumah memiliki Abu Thalib. Masya Allah. Jadi itulah ya kehidupan. Kita kadang-kadang kalau di rumah kita istri kita bagikan bidadari, istri kita ini sangat merambut kita dan lain sebagainya, kita merasa tenang. Bagaimana tidak saya gambarkan ya? Ini bukan kita nasihat. Menurut sebuah riwayat dari Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana berkhidmat kepada Rasulullah di saat akhir-akhir hayatnya sudah sakit, mau meninggal dunia, terpapar di atas kasur, tidak bisa berdiri. Dan di sebelahnya ada Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Terdengar ketukan suara pintu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Tapi kalau masuk rumahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dekat. Jangan dibuka dulu. Ya, sudah. Jangan boleh masuk Rasulullah. Tolong saya angkat. Angkat supaya saya beri. Dan tahan punggung saya jangan sampai jatuh. Sama-sama. Suami itu mau tahan. Ini sakit memulihnya, masih berdiri untuk menyambut suaminya. Kita kadang-kadang pulang kerja tinggal tidur. Ini gambaran bagaimana Nabi Siti Khadijah itu sangat itu lagi sakitnya. Kita nggak bayangkan bagaimana masa sehatnya. Dirinya, uangnya, semuanya, jasadnya, rohaninya, semuanya buat Nabi Muhammad SAW.
diambil oleh Allah Ta'ala. Rasio kok tega? Rasio yang bicara. Akal kita ini baru tahu kita akal kita kalau lengah aja di situ. Rasio Abu Talib diambil. Apa hikmah kita itu? Ini belajar. Orang-orang yang kita harapkan kadang-kadang kita itu diambil. Apa hikmah? Maka ada hikmahnya. Setelah itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap kepada Allah. Mengambil satu dari sesuatu apa tidak sebenarnya. Bahasanya posisi penting dari hidup kita kalau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu dunia ditutup oleh Allah Ta'ala. Itu nanti terbuka. Kalau Nabi Muhammad dulu yang Isra adalah dasar terbuka. Minimal kita yang Isra dulu. Minimal. Belum lagi tirakatnya, minimal yang Isra yang Mi'raj itu doa. Karena saat itu Abu Talib diambil, Siti Khadijah diambil oleh Allah Ta'ala di saat perlu-perlunya Rasulullah SAW. Kemudian ke Taif di Mekah diusir, ke Taif diusir, dilempari batu, semua pintu dunia tertutup untuk Nabi Muhammad SAW. Supaya Allah beritahu, wahai Muhammad, walaupun pintu dunia sudah tertutup, ketahuilah pintuku akan selalu terbuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita itu pelajaran besar. Berapa banyak kita kadang-kadang posisi kalau kehidupan kita ini diambil oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ini sangat tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah persiapkan doa-doa, padahal Allah siapkan wirid-wirid yang menunaikan hajat kita. Kita sambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dipertemukan rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan. Karena di sekitar kita lemah, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami belum pernah dua kali syair. Lantas al-bani adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuqtabu. Allah yaqtabu in taraka su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaqtabuhu. Jangan engkau berharap penuh dengan manusia, karena semua manusia itu lemah sama seperti kita. Bukan artinya kita tidak boleh minta tolong, bukan. Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Tufi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dirbuhu marhumun inda Yahudiyyin bi sya'irin bi sa'in syair." Nabi Muhammad itu meninggal dunia, tameng-tamengnya masih tergadaikan di seorang Yahudi. Rasulullah pernah pinjam satu sok gandum. Nabi Muhammad meminta tolong kepada para sahabat. Tapi di saat itu selalu pelajaran betul bagi Nabi Muhammad untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda meminta tolong kepada siapapun. Tapi ketika semua tertutup, ketahuilah di situ Allah akan langsung menolong. Makanya kata ulama, kalau sudah orang di sekitar kita itu sudah tertutup, itu berarti Allah menunjukkan rasa sayang kepada kita. Kok bisa? Saya pertama dulu tahu itu kok bisa ya? Musibah itu kita orang semua nggak merayakan kita, kok kita kenapa Allah jadikan saya seperti ini? Ternyata saya baca atau dengar lupa itu jika saya itu adalah bentuk rahmat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bayangkan kita kesulitan mengurusan surat kata pemerintah ini kan susah. Tiba-tiba ada orang datang, tak mau sama betul, tak mau sama betul. Ada orang yang sudah coba kamu duduk dulu, saya ngurus. Itu orangnya bagus apa betul? Bagi Allah Ta'ala ditutup semua pintu sama Allah SWT. Kenapa? Karena kalau ditutup pintu ini, mungkin kita tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Kita akan baru mengharap pintu-pintu yang terbuka. Ya, kalau tidak sekarang, waktu masanya pintu-pintu tertutup, jarang pintu terbuka. Ya, jangan pintunya rumahnya aja nggak bisa terbuka. Kadang-kadang ada orang tahu kalau ini masih terpilih duit, nak warna apa dulu. Walaupun pintunya yang terbuka, tapi pintunya masih tertutup. Tapi di saat seperti itu Allah lah ya. Maka jangan berharap penuh dengan manusia. Wasalillah di abwabuhu la tuqtabu. Mintalah, berharaplah kepada pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yaqtabu in taraka su'alahu. Allah marah kalau engkau tidak pernah minta sama Allah Ta'ala. Wa bani Adam hina yus'alu yaqtabu. Akan tetapi anak cucu Adam, manusia ini kalau engkau minta terus-menerus, dia akan marah. Mudah-mudahan hati kita selalu bersambung dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak berusaha berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.